kita pun akan mudah. Bahkan kalau kita kenal ilmu nahwu, ilmu sorof, kita akan mudah sekali menghafal Al-Quran. Nah, ketika orang diminta untuk menjalankan tuntunan Islam secara total, ini yang menjadi masalah. Perintah ikhtiar itu ada tuntunannya. Di Quran surah ke-13 ayat 11 jawabannya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak berusaha untuk mengubahnya. Itu dulu yang harus kita pahami. Namun perintah Allah untuk berikhtiar itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, betul? Dijelaskannya di dalam sunnah, di dalam hadis. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita kerja, lalu kita membutuhkan promosi yang dimana takut bersinggungan dengan yang namanya Quran surah kedua ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Mencari makanan itu harus halal dan thayyib. Terkadang kita jual beli halal. Demi Allah saya katakan di kota Bandung, ini karena kita di kota Bandung, jual beli ini halal, insya Allah banyak yang halal. Namun thayyibnya tanda tanya. Halal, tapi baik nggak? Itu yang jadi masalah. Contoh, ini ada handphone. Saya dapat dari distributor, harganya misalkan 1 juta rupiah, sama saya dijual ke Teh Rina. Kan berapa? Saya jual 2,5 juta. Kata Teh Rina, oke, sanggup, akad. Ini uangnya, saya terima barangnya, akad, sah kan? Halal kan? Thayyib enggak? Ya. Karena terlalu besar. Coba yang thayyib yang seperti apa? Teh, ini saya modalnya 1 juta rupiah. Silahkan Teh melebihi berapa? Hashtag berapa? Kuna kusyawab yang bercepuhar. Bahkan untuk itu kira bercepuh akan ya. Lalu orang mau bagian kira mereka haji Teh akan bercepuhar. Lalu bagaimana dengan orang yang berikhtiar di jalan Allah demi menghidupi nafkah keluarga, betul? Nah, contoh ini aja kan analoginya, nanti akan tinggal jawab sendiri. Saya tanya sama ibu ya kan, ibu tukang bala-bala, beda kan ya? Lalu ibu tukang bakso, tadi kan disebutkan tukang bakso. Ibu tukang bakso, ibu balik di pengajian, foto-foto di tukang bakso. Nah, Fabi ngaji Allah yang ibu matu kajian. Ibu tukang baksonya sekarang jualannya di digital media, dipotong bakso ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso Jemar insya Allah halal thayyiban. Yuk merapat, buka jam segini sampai jam segini, itu boleh atau nggak boleh? Kenapa? Karena ibu ikhtiarnya di situ. Nah itu kan. Jadi yang namanya innamal a'malu binniyat nggak cukup cuma niat. Kadang-kadang orang hanya punya pikiran, Kang Mega, betul? Tapi ketika innamal a'malu binniyat di dalam perjalanannya tidak sesuai dengan kaidah fikih, dengan norma-norma yudikatifnya, maka akan gugur. Tapi kalau akan sekarang kerjanya di satu level misalkan, lalu difoto nyamannya tempat tidurnya misal, ya difoto, itu adalah salah satu promosi yang dimana itu akan menghasilkan sesuatu kepada keluarga. Dan itu sifatnya halal. Mohon maaf, jauh dari riba, jauh dari nipu, jauh dari judi. Boleh tidak? Boleh kan, silahkan. Ya, karena kenapa? Di balik itu semua ada pakaian yang lebih tinggi untuk Anda, namanya pakaian takwa. Dan salah satu orang yang bertakwa adalah apa? Al-khawfu minal jalil, yang kedua al-amalu bi'at-tanzil, cinta kepada Allah, dia berikhtiar, lalu ikhtiarnya yang disesuaikan dengan syariat agama. Yang jangan itu ketika kita niatnya ibadah, namun di dalam pelaksanaan itu berbanding terbalik. Ya si eta tadi ini cuy, angkat ke majelis taklim, pahalana, balik di majelis taklim itu ditanya. Jangan ya. Kecuali mohon maaf, ini hanya sebagai contoh. Orang yang saya sebut jangan sombong. Orang yang saya sebut di sini jangan sombong. Saya menyarankan, saya anggap rekan-rekan namanya Tina, Teh Tina. Ke majelis taklimnya rajin. Tapi ketika saya lihat di Instagramnya, ketika dia foto kajiannya,
itu resume semua. Kajian resume Dr. Aang Amiruddin. Allah berfirman ini bahwa kita nggak boleh gini. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi datang ke sini bukan cuma ya, ibu sekarang berangkat, misalkan ibu berangkat ke Singapura, tuh ibu cuma pindah tempat selfie. Tuh. Ibu berangkat ke London, ke Inggris, cuma pindah tempat selfie. Tuh. Jangan sampai ibu berangkat ke masjid cuma pindah tempat selfie, tapi jadikan jembatan untuk lebih meningkatkan keimanan. Bisa dimengerti? Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang ini dicoba semua hari ini dan santri kayaknya semua ini. Tadi mengenai deteksi itu kan tidak ada tapi kadang-kadang di status WA itu kan kadang-kadang statusnya yang mengenai menurut saya sih bermanfaat dan saya jujur lagi belajar belum buka tapi dengan status yang ilmu kalau dikatakan dipamerkan itu kategori yang mana ya? Kalau sekiranya ini nggak baik, mungkin saya tidak akan konser dari yang mana. Tapi misalnya bukan foto-foto sih, tapi kayak macam hal yang baik, kayak keagamaan atau misalnya syukuran. Siap semua, luar biasa dan memang membutuhkan karena mereka ini bukan tukang beri, akan saya jawab juga dengan serius semua. 1, 2, 3 luar biasa. Yang keempat luar biasa. Perhatikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Quran surat ketiga ayat 110. Apa kata Allah? Anda adalah umat terbaik. Maksudnya terbaik dari kata-kata khair ini adalah sifat. Khair adalah baik, namun merujuknya kepada sifat. Kuntum khair, Anda adalah umat terbaik dari sifatnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dari golongan manusia adalah Anda yang paling baik para Islam. Kenapa? Karena sifatnya adalah sifat yang baik, khair. Kenapa disebutkan sifat yang baik? Karena Anda tingkatkan menjadi sikap. Khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalau ada kata-kata ma'ruf itu artinya juga masih baik, namun merujuknya kepada sikap. Jadi sifat yang berubah menjadi sikap. Orang mukmin itu harus punya sifat khair dan sikapnya harus ma'ruf. Kebalikan dari ma'ruf adalah mungkar. Ada yang akhir. Jadi dari sifat menjadi sikap itu dulu harus dipahami. Bagaimana yang dikatakan sikapnya yang ma'ruf ini? Jawabannya dulu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menolak kalau diajak berbuat maksiat. Wa tu'minuna billah, mengajak beriman kepada Allah. Sekarang saya tanya, kewajiban orang muslim ayatnya masyhur. Wal 'ashr innal insana lafi khusr, menyebutkan manusia di dalam Al-Quran adalah insan berdasarkan aktivitas rutinitasnya. Makanya dikatakan orang-orang yang beraktivitas di kehidupan sehari-hari, kalau aktivitasnya tidak dijadikan ibadah itu rugi dia. Makanya turun Quran surat 103 wal 'ashr innal insana, ditujukan kepada manusia yang beraktivitas, yang berutinitas. Lafi khusr, ada dalam kerugian. Apa kalimat sesudahnya? Illa ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu tidak wa tawassaw bil haqqi, ngasih tahu apa yang namanya kebaikan, wa tawassaw bis balikul anni walau ayat, menyebarkan kebenaran walau cuma satu ayat. Itu kewajiban kita, namun satu caranya. Apa jawabannya? Quran surat 16 ayat 125. Itu finalnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati
wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka kepada Tuhannya, jadi ngasih tahu yang baik-baik kepada Allah dengan apa? Dengan hikmah, dengan penuh hikmah dan hasanah, penuh dengan hasanah dan dengan baik. Hiya ahsan. Gimana caranya? Misalkan ibu ada ilmu dari pengajian, misal kamu Mega sedang ikut di video, misal video ikram diambil yang baiknya ibu, tapi akan di status WhatsApp. Misal, ya Allah mudah-mudahan kami dijauhkan dari sifat hedonisme. Tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah akan menjadi amal pahala untuk Anda. Karena kenapa? Saya yakinkan untuk ibu sendiri isjatalaqal falaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Allah dudukkan malaikat di kanan dan kiri untuk mencatat perbuatan. Kenapa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tiada satupun perbuatan yang akan terlepas dari pencatatan malaikat raqib dan 'atid. Jadi sampai kapan kita melakukan hal-hal yang ma'ruf seperti itu? Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahrim. Sampai nyawa berada di dalam kerongkong. Nah, karena mukmin yang baik adalah mukmin yang bermanfaat untuk saudara yang lainnya. Makanya hati-hati dengan caption dan media sosial, itu adalah pedang bermata dua untuk kita. Masya Allah. Wallahu a'lam. Coba sekarang ya. Saya lebih ke ini kan tadi ada pembahasan tentang pamer. Yang pamer itu bisa menimbulkan ria gitu. Nah, bagaimana cara kita terhindar dari sifat ria gitu? Soalnya saya juga ya sama saya belajar gitu, sedang suka belajar memposting tentang keagamaan atau apa gitu. Yang tadinya niatnya ibadah tapi kadang-kadang tersirat godaan setan gitu, takut ria gitu. Jawabannya di Quran surat 99 ayat ke-7 ayat ke-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah apapun kebaikan dan keburukan akan Allah sempurnakan. Satu itu. Lalu Quran surat 31 ayat 34 di kalimat keempat kalimat kelima. Sok baca. Quran surat 31 ayat 34 kalimat keempat kalimat kelima. Wa ma tadri nafsum madza taksib. Bahwa Anda tidak akan pernah tahu apakah akan bertemu kembali dengan hari esok. Lalu yang kedua, Anda tidak akan pernah tahu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Anda tidak akan pernah tahu apakah mati di mana, bagaimana caranya. Berarti sifatkan kematian itu menjadi tiga bentuk. Pertama, waktunya nggak tahu kapan. Dua, di mana tempatnya. Tiga, gimana caranya. Kalau kita yakin bahwa mati itu seperti itu, Anda akan termasuk orang yang khusyuk dan mungkin kegiatan atau aktivitas sehari-hari dilakukan tidak menjadi ibadah. Itu intinya. Kalau jangankan sekarang kita melakukan imam sholat aja kadang-kadang suka pujian tuh. Imam sholat jamaah banyak, kemudian itu kan kecengan. Itu, wah kalau tadi nama sholat pondok, jadi sholat panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qasim min. Allah itu kan sebagai teriak. Ada ini yakin dari ngumpul. Tilka ayatul kitabil mubin. Oh. Mubin. Ayo apa itu kan uji la'allaka bakhirun nafsaka 'ala yakunu mu'minin. Itu aturan teh. La'allaka bakhirun nafsaka 'ala yakunu mu'minin. Pohon deui. Tungtung wirang. Subhanallah qul huwallahu ahad. Allahu samad. Jangankan Anda kan seorang imam masjid pun atau seorang ustaz pun kadang-kadang kalau niatnya udah melenceng, Allah pasti tahu. Maka dia yakinkan kalau kita menjadi orang-orang yang khusyuk, yang nanti itu nggak tahu kapan, di mana caranya. Kalau kita sudah mempunyai itu, mustahil hidup kita nggak punya yang namanya ihsan. Akhirnya adil ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Akan dijadikan aktivitasnya semua dalam ibadah. Kenapa? Meskipun kita tidak mampu melihat Allah, yakin bahwasanya Allah ada dan melihat kita. Kalau orang sudah merasa hidupnya diawasi oleh Allah, demi Allah mustahil dia berbuat maksiat. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن الشمال ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا